Om Selamat malam Bapak Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bersyukur hari ini kita masih ketemu. Cuacanya gerimis sudah berubah. Malam ini apa? Malam ini kita sharing diskusinya sesuai usulannya Pak Noto lagi. Pak Noto ini banyak menginspirasi, masih sumber persoalan yang bayi mumet ya. Tapi belajar Dharma itu memang gitu Pak. Makin makin banyak dipelajari makin mumet. Kalau tapi bagus kalau mumet. Kalau mumet itu berarti mikir kan. Nggak lewat gitu aja gitu. Nah, kali ini temanya sebenarnya dulu pernah Pak. Waktu itu mungkin Pak Noto belum ikut bahas tentang Punarbawa ya, Bawa dan Atman gitu. Saya kira mengulang juga nggak apa-apa sih, karena mungkin ada teman-teman baru yang gabung juga belum pernah pokok bahasan ini, dan memang pokok bahasan ini bahkan buat yang sudah pernah pun seringkali masih bingung, masih ragu kadang-kadang, atau kurang kurang mantap gitu pemahamannya. Saya pun nggak janji bisa malam ini membuat orang puas ngertinya, karena ya nggak gampang. Yang dipertanyakan Pak Noto itu kan tentang Buddha Dharma itu punya konsep, punya cara pandang tentang keberlanjutan hidup. Apa iya hidup kita itu cuma sebatas sekali ini? Apa nggak ada alternatif lainnya? Kan gitu. Apakah kita ini setelah mati selesai atau berlanjut? Kan pertanyaan manusia itu. Kemudian Buddha mempunyai wawasan tentang ini dari pengetahuan, pencerahan, penggugah. Dia melek tentang ini bahwa hidup itu ternyata ya nggak mandek setelah kita ini selesai, masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya opsinya macam-macam nih, tergantung apa yang sudah kita lakukan hari ini dan sebelum-sebelumnya. Juga melihat ke belakang, juga melihat ke depan. Melihat ke belakangnya bahwa kita ini hari ini hadir karena kelanjutan dari kehidupan sebelumnya. Yang ada itu keberlanjutan hidup, bukan tumimbal lahir. Itu istilah tumimbal lahir ini agak terjemahannya juga perlu dicek. Tumimbal itu dari kata timbal, dipanggil kan gitu. Panggil itu artinya balik. Lahir jadi lahir, siapa yang dipanggil untuk lahir lagi kan gitu. Yang manggil ya siapa gitu. Yang nimbali ya siapa gitu. Pak ditimbali Bapak dan rawuh. Itu kan dipanggil namanya kan. Ya tumimbal ini seperti seolah-olah kita ada yang manggil kita balik lagi gitu, lahir lagi. Tidak ada yang manggil. Yang ada adalah hidup ini nggak selesai sekali ini, tapi berlanjut. Mungkin Punarbawa itu sendiri kalau mau diberi pengertian artinya keberlanjutan hidup, kesinambungan hidup, kesinambungan atau keberlanjutan. Karena ternyata hidup kita ini kan sangat tepat. Yang beruntung kayak Pak Sugiat 73 masih sugeng, sehat, kuat. Nggak tahu nanti batasnya berapa kan gitu. Bisa lebih lama dari saya, bisa lebih cepat, saya mungkin lebih muda. Tapi nyatanya belum tentu saya bisa lebih lama dari Pak Sugiat. Kan kita nggak tahu jatahnya masing-masing, karma lampaunya masing-masing. Dan karma kita hari ini ya, karma dulu, tabungan karma kita dulu itu menentukan kondisi kita hari ini. Lalu action kita hari ini nanti akan menentukan kedepannya keberlanjutan kita seperti apa, kesinambungan. Sudah melihat kenyataan ini melalui wawasannya sebagai seorang Buddha, kadang kita sebut pencerahan perubahan, itu beliau melihat kenyataan manusia kita ini sudah lahir mati, itu selama kita masih ada di sini berarti hitungannya miliaran kali. Bisa saja sekian putaran dunia, kita nggak tahu ujungnya. Sehingga ketika Buddha ditanya awalnya dari mana, tidak bisa ditangkap karena sudah tidak terbayangkan lagi sampai hari. Makanya kemudian kelahiran kita jadi manusia ini menjadi, menurut cara pandang Buddha, menjadi keberuntungan. Lebih beruntung lagi kalau kenal apa yang ditunjukkan Buddha. Nggak tahu di agama lain ditunjukkan ini atau enggak. Tapi jelas Buddha menunjukkan kelahiran ini berharga, apalagi makin berharga kalau bisa ketemu ajarannya Buddha. Dalam artian gini, bukan sekedar klaim ya. Akhirnya Buddha memberi petunjuk, kita ini loh sudah lahir miliaran kali, mungkin triliunan kali, nggak selesai-selesai, masih sosoknya seperti ini ya. Terakhir kita ngerti hari ini ya, terjadi. Lalu kenal ajaran Buddha ini, Buddha ngasih tahu,
kalau kamu belajar pakai metode saya, berhenti ya. Nggak akan terus lanjut terlalu panjang lah lahirmu lagi. Itu praktisnya seperti itu. Kalau kamu ikut cara saya, kita berhenti nih. Kalau Buddha sendiri sudah selesai, berhenti. Pada saat terakhir, berapa, 2500 tahun yang lalu, dia menyatakan dirinya sudah selesai, tidak akan mengalami kesulitan seperti kita ini terlahir bermiliar kali lagi. Selesai. Apapun yang dia mau, mungkin mau lahir lagi juga dia mau, tapi sudah karena dia, niatnya dia. Kalau kita ini kan lahir karena kelanjutan kita nggak ngerti. Mau kemana, kita ini jadi apa, kita nggak ngerti ke depan. Karena kekacauan kita ini dalam menciptakan banyak karma, tindakan ini akan menentukan kelanjutan kita ini, tidak tahu jadi apa, kompleksitas perbuatan kita ini. Tapi mungkin kalau untuk selevel Buddha, karena tidak relevan juga kalau ditanya, Buddha setelah ini ada atau tidak ada, itu Buddha nggak akan jawab secara jelas. Karena nggak relevan pertanyaan. Waktu itu ditanya oleh salah satu muridnya, Malunkyal, ditanya, Buddha ini setelah Mahaparinirwana selesai dari kehidupannya sekarang, masih ada atau enggak ada? Udah enggak ada. Kamu kalau menanyakan itu nanti sebelum kamu tahu, kamu sudah mati. Karena ini pertanyaan yang jawabannya spekulasi, cenderung spekulatif. Lebih baik kamu sempurnakan dirimu, ikuti petunjuk latihan. Nanti kamu mencapai kondisi seperti yang saya alami, kamu tahu sendiri, kamu itu nanti akan. Jadi Buddha menyarankan, walaupun waktu itu muridnya ini si Malunga ini ngancam-ngancam, kalau nggak dijelaskan saya keluar nih dari perguruan, nggak mau jadi murid Buddha. Dia bilang, orang bodoh. Memangnya waktu kamu masuk ke sini saya janjikan dia mau jawab kan nggak mau metu kan. keluar aja gitu. Saya nggak janjikan apa-apa kok. Tapi kalau kamu ngeyel cari tahu soal ini, belum kamu dapat jawabannya, kamu sudah mati. Masalahmu belum selesai. Jadi kalau kamu tekun, latihan sesuai petunjuk, kamu mungkin akan ketemu. Setelah ini kamu mau. Seperti itu solusi dari Buddha. Makanya ini peluang. Ketika kita sudah kenal, walaupun jelas Buddha bilang ajaran ini nggak gampang, sulit dipahami dan melawan arus cara berpikir yang lumrah, serba melawan. Termasuk kemudian pertanyaan Pak Noto, kalau ada keberlanjutan hidup, saya ubah ya Pak, kalau bukan kelahiran kembali ya, ada keberlanjutan hidup setelah masa kita jadi manusia ini. Kenapa masa kita ini terbatas? Ya sesuai karma dulu itu membuat kita terbatas hari ini. Ada yang baru lahir bayi sudah mati, belum keluar dari kandungan sudah mati, ada yang sampai 70 tahun baru masih sugeng, masih hidup, nanti sampai 100 tahun ada yang lebih sampai hidup, ada yang 20 tahun sudah mati kan gitu. Ya memang apa, potensi karma lampaunya itu mengkondisikan kita punya keterbatasan dengan kualitas dan kompleksitas karma masing-masing. Kemudian keterbatasan ini bukan ada yang menentukan siapa-siapa, ya diri kita sendiri, karma tadi. Lalu kalau sudah selesai di rentang waktu kita yang terbatas ini, lanjutnya kemana? Ini kan kita nggak pernah tahu. Ini akan jadi misteri, pertanyaan. Orang cuma bisa berharap-harap, oh kalau saya ikut partai ini saya mungkin dapat surga. Kalau kan harapannya itu, kalau partai ini saya mungkin akan moksa, hilang, nggak ada, nihil, selesai, nggak ada apa-apa lagi. Kalau ikut partai Buddha, ya selama kamu nggak merealisasikan jalan Buddha, ya terus lanjut lahir lagi tergantung karmamu kan. Batasannya kapan ya sampai kamu bisa menyelesaikan tugasmu. Nah kemudian pertanyaannya lagi, karena ini menjadi nanya, manusia itu kebiasaannya gitu, nanya detail-detail. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Nggak detail-detail itu apa habit kita, kebiasaan kita untuk belajar. Manusia ini kan hidup untuk bertahan hidup, untuk belajar, ya kan, untuk terus menyerap pengetahuan karena di luasnya terbatas, sejauh kita bisa belajar. Lalu manusia ini butuh keterhubungan. Yang terakhir, kalau dia itu ngerti, dia mestinya bisa meninggal. Yang nggak ngerti masa bodoh, mati sakarte, warisan nggak punya apa-apa yang bisa di legacy, dan artian legacy apapun yang bisa berguna buat yang lain. Belajar ini kemudian di Buddha Dharma ini sangat didukung, harus ngerti, karena pemahaman Dharma ini nggak bisa dimengerti hanya misalkan, bahkan kalau intinya ajaran Buddha itu meditasi, nggak bisa kamu hanya ambil meditasi, kamu harus ngerti konsep-konsepnya, dan meditasi ini nanti gunanya apa, pengetahuan dasarnya harus ngerti, termasuk kelahiran, keberlanjutan hidup yang disebut Punarbawa atau Pali. Kalau Hindu itu punya konsep reinkarnasi. Nah ini agak beda nih.
Ini akan sering terjadi perdebatan nih. Poinnya di sini ya. Dalam Hindu, seolah-olah ada roh, inti dari keberadaan manusia yang sifatnya spiritual, gitu kan, roh, sebenarnya roh, inti diri yang dia ajak, yang kalau mati roh atau inti diri ini bawa tilasan karma perbuatan-perbuatannya, lalu ini roh ini akan ajak lahir terus, bentuknya ajak terus. Nah, Buddha dalam konsep keberlanjutan hidup ini berbeda dengan cara pandang Hindu yang bahwa reinkarnasi ini bahwa ada entitas roh yang ajak, yang nggak berubah-berubah, yang membawa karma, yang pindah ke kehidupan berikutnya. Buddha menolak rohnya itu ada dan rohnya itu ajak. Sekaligus tidak ada roh yang kita anggap ada, tidak ada, dan tidak ada yang ajak. Karena tidak ajak, makanya tidak bisa dibilang ada roh. Karena roh itu yang menurut konsep Hindu itu harus ajak. Sementara Buddha melihat tidak ada yang ajak. Karena tidak ada yang ajak, tidak bisa dibilang ada roh. Itu. Terus, lalu yang berlanjut apa? Yang berlanjut nggak butuh roh. Konsekuensi tindakan kita ini nggak butuh sosok. Nggak perlu ada yang gaul. Karena ini kayak pohon, biji mangga itu berubah menjadi pohon mangga. Itu kan mau apapun ceritanya, biji ini akan berubah jadi pohon sudah tidak apa tidak berupa biji lagi dan biji akan hilang, sudah berubah wujud. Jadi nggak bisa dibilang rohnya itu biji mangga lah, ya kan? Persis seperti kondisi. Tidak bisa setelah Eko hari ini mati, lalu berlanjut besok, tidak bisa dibilang makhluk berikutnya kalau jadi manusia lagi misalkan. Namanya Paijo misalkan. Kebetulan akhirnya di Jawa lagi. Bapak senengnya cocoknya anaknya tak kasih Paijo. Di dalam Paijo itu sudah nggak ada Eko. Iya, seperti pohon mangga tadi. Biji tadi kan nggak ada lagi. Sudah jadi pohon, akar, batang, kan semuanya. Benih tadi tidak bisa dibilang sebagai roh. Konsep ini yang kemudian berbeda. Makanya saya bilang, Buddha Dharma ini menantang arus. Cara pandangnya berbeda yang sudah berkembang. Karena kita lupa. Ya, itu ceritanya lain lagi. Nanti kita ke sana. Ini kita fokus ke ini. Jadi untuk memahami proses kelahiran lagi dan keberlanjutan hidup ini, pertama kita harus bisa clear dulu urusannya dengan konsep atman dan anatman, roh dan tanpa roh, atau bukan roh kalau kita bilang. Kalau Buddha menyebutnya bukannya tidak ada roh, tapi bukan roh yang seperti kita pikirkan bahwa seolah-olah ada satu Casper keluar dari diri kita gitu kan. Ini ajak bentuknya, ajak terus seperti itu terus. Dari sejak bayi sampai kita dewasa itu ajak Caspernya ini, itu ketika mati Caspernya pindah, tinggal pakai baju baru kan gitu, badan jasmani baru gitu. Tidak ada yang seperti itu, sudah menolak. Karena nyatanya ini kita harus ngomong soal tanpa aku dulu, tanpa atman, tanpa roh. Ini harus dimengerti. Faktanya, pertanyaannya, apakah siapa di sini bisa Pak Noto? Pak Noto waktu bayi, karena yang nanya Pak Noto, jadi subjeknya Pak Noto. Pak Noto waktu bayi sama dengan Pak Noto yang sekarang. Jadi sekarang Yoswono 60. Waktu bayi sama sekarang apakah masih sama? Beda jauh. Bahkan jejak waktu bayi pun sudah nggak ada lagi. Waktu panjenengan bayi usia 3 bulan, apakah sama dengan usia 5 bulan? Beda. Jenengan ngomong putu toh, tahu perubahannya toh? Dari usia berapa sampai berapa, apakah anak ini sama terus? Tidak ada yang sama sekali. Berubah terus bahkan setiap saat. Faktanya memang begitu. Buddha melihat dengan tajam, menyelidiki. Bahkan sel-sel tubuh kita ini berubah tiap detik. Ya tak? Kalau kita ini berubah terus tiap detik, apa bisa kita dibilang sesuatu yang sama terus? Sel kita ini, kulit kita ini rontok kan? Besok pagi kita mandi rontok, bagian larut lewat urin apa segala macam. Kita ini berubah kondisi kita. Ini dari sisi fisik ya. Fisik Buddha menyelidikinya ada 4 unsur: padat, udara, cair, gas. Suhu. Padat itu tanah, ya kan? Kepadatan, daging, tulang, apapun yang padat lah pada jasmani kita. Lalu cair, unsur air dari kita. Katanya tubuh kita berapa persen terdiri dari air? 70. Itu 98% bahkan. Itu air. Terus udara. Udara ini yang menggerakkan paru-paru, jantung, memompa dan sebagainya kan. Terus yang terakhir suhu, panas dingin, temperatur. Kalau dalam bahasa teknisnya itu patawi, padat, apo, cair,
terus wayo bergerak, tejo itu artinya temperatur. Jadi ada 4 ini. Atau gas tadi ya Pak, temperatur, perubahan. Apo, tejo, apo, wayo, dan patawi. Ini 4 unsur ini dalam jasmani kita yang disebut 4 mahabhuta, 4 unsur utama, unsur besar makhluk ini, manusia terutama itu sudah 4. Ini semua setiap saat berubah. Unsur padat kita, kulit kita, tulang kita, dari tahun ke tahun, dari bayi ukurannya cuma sejengkal sampai kita tumbuh besar sekarang jadi balung tua atau satos gitu kan, itu berubah semua. Dari kepadatan selnya, semua strukturnya berubah. Kalau semua unsur jasmani berubah, apakah bisa dibilang ada sesuatu yang kekal, abadi? Apakah itu roh jasmani? Kita ngomongnya jasmani, kita beda satu. Kemudian unsur udaranya, udara apalagi? Itu keluar masuk bergerak, nggak pernah ajeb tempatnya. Bersama aliran darah, air, pompa ke jantung dan sebagainya berubah semua. Dari oksigen jadi karbon keluar, ya kan? Nggak ada yang sama. Setiap waktu tidak ada yang ada. Lalu dari unsur cair, cairan yang masuk ke tubuh kita semuanya berubah. Jadi air kencing, nanah, darah, keringat, ingus, lendir, apapun semua keluar, tidak ada yang ada. Jadi setiap saat kita akan berubah keluar. Yang terakhir suhu, apalagi suhu. Kita panas dingin tiap saat. Kalau punya jam digital seperti ini misalkan, itu tiap tahu nih temperatur kita naik turun. Mau tidur lain, masuk ruangan ber-AC lain lagi temperaturnya. Berubah kita. Secara jasmani tidak ada. Sehingga yang disebut fisik jasmani kita jelas bukan roh yang aja. Fisik itu sendiri bukan. Ini aspek fisika dan biologi, ya, biologi dan urusannya. Dan tidak itu terbukti. Yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin ini dibagi 4 lagi. Ada sedikit lagi dibagi 4. Di sana ada perasaan. Kita ada enggak senang, netral. Itu muncul karena indera kita nangkap objek, lalu objek kita tangkap ini kita punya persepsi, ya kan? Indera kita ini ditopang oleh tadi jasmani tadi kan. Untuk orang yang tubuh hidupnya normal, punya jasmani ini, fungsi-fungsi inderanya normal, lalu nangkap objek kan, mata dengan objek, telinga dengan hidung dengan kulit dengan kan gitu. Nah ini kita tangkap menjadi diolah menjadi persepsi. Yang pertama tadi dari persepsi nanti bisa muncul perasaan. Jadi unsurnya ya wedana atau perasaan. Kita nangkap objek bisa muncul perasaan, rasa senang, tidak senang, suka, tidak suka atau netral. 3 ini selalu bentuknya hanya terhadap objek apapun yang kita tangkap oleh indera kita. Ada 6 indera ya, kita kalau dalam Dharma sebutnya 6 panca indera tambah 1 yaitu pikiran. Pikiran adalah 1 indera tersebut. Jadi ada 6 indera, satindriya. Nah, kemudian timbul perasaan. Kalau kita melihat oke, kalau suaranya enak kita timbul perasaan mendengarkannya, bahkan ingin mendengar. Kalau tidak enak kita cenderung tutup, jauhi atau tolak. Ini kecenderungannya seperti menyukai, netral, dan tidak. Lalu bedanya yang kedua ada sanya. Sanya ini pencerapan atau persepsi. Setelah dapat objek itu ada perasaan yang muncul, timbul persepsi kita terhadap objek itu apa. Ini mulai cita atau kesadaran kita mulai bergerak ketika persepsi. Tadi sanya itu juga sudah wedana atau perasaan ini juga indera kita sudah bergerak. Siapa cita kita, mental kita sudah merasakan ini itu menyenangkan, bentuk olah mental, olah kesadaran. Ini wedana, sanya, persepsi. Lalu yang ketiga sankara. Wedana, sanya, sankara. Sankara ini bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini setelah semua objek itu kita masuk, lalu persepsi kita bekerja, kita mempersepsi objek itu apakah macam-macam kan persepsi kita terhadap objek. Ada yang persepsi, ya penilaian kita, konsepsi kita itu ikut-ikutan kan di persepsi. Oh, ini cantik, oh ini mukanya jelek, oh itu pemandangan indah misalnya mata ya, itu suara atau oh ini gambar atau apa, itu kan lalu muncul konsep-konsep. Kemudian bentuk-bentuk pikiran ini akan menjadi karma. Biasanya setelah mempersepsi sesuatu, kita cenderung akan muncul bentuk pikiran, ide, gagasan, bisa menginginkan lebih banyak ya, atau berdaya kreasi bentuk pikiran kita terhadap apa objek yang kita terima. Misalkan setelah melihat atau menerima sesuatu ya, kita menangkap sesuatu objek misalkan pemandangan yang indah, lalu persepsi wah ini kalau ini menyenangkan, menarik,
pengen taknik menerus, kalau saya bisa ayam kan muncul nih bentuk pikiran macam-macam. Wah, ini kalau tak foto, tak rekam, tak upload di sosmed, nah ini udah pikiran nih, bentuk pikirannya muncul nih, ide-ide nih, berkembang kan. Jadinya apa? Prapanca istilah, mengarang-arang, membuat cerita-cerita ini berkembang. Ini akan bisa dapat mulai bagus, bisa dapat like. Oh, dan semacam-macam kan gitu. Foto lah, upload lah, dapat like lah, muncul lagi untuk pikiran rasa senang karena di like. Itu terus berkembang. Nah ini loh, karma. Ini akan jadi karma ini. Sangkaranya jadi timbulan tindakan-tindakan, pikiran, ucapan, dan perbuatan yang nanti akan membentuk karma. Lalu bedanya saya sangkara witsnya kesadaran. Landasan badan jasmani kita ini, sosok manusia ini selain tadi 4 aspek fisik ditambah 4 aspek batinnya ini tadi dana perasaan, pencerapan, persepsi, kedua bentuk-bentuk pikiran, yang keempat kesadaran, witnya. Yang ini kesadaran yang selalu eksis, yang selalu ada di kita ini, yang sebenarnya dia cenderungnya diam. Pada dasarnya sifatnya diam. Kesadaran ini, witnyana ini, diam, hanya akan berubah wujud kalau menangkap objek. Kalau yang jasmani kita menangkap objek disertai perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran. Nah, kesadaran ini berubah mengikuti apa yang muncul. Dia seperti kesadaran ini sifatnya sebenarnya hanya tahu, seperti cermin. Pada dasarnya batin kita, kesadaran kita itu diam, tapi dia punya sifat itu hanya tahu, nangkap objek dan tahu gitu aja. Kan tiap kali kita nangkap indra kita nangkap objek nih tiap kali. Bahkan sampai tidur saja kan kita nangkap gambaran-gambaran kan dari mimpi dan sebagainya. Nah itu akan tersimpan dalam gudang kesadaran atau kadang disebut alaya witnya. Witnya ini sifatnya hanya menerima ini. Sebenarnya dia pasif. Saat kita itu ada unsur satu yang disebut kesadaran yang pasif, diem. Tapi karena ada indera, ada jasmani, ada kemampuan kita menangkap objek, lalu bergetar ini, bergerak, lalu jadi bentuk pikiran, persepsi dan sebagainya, lalu bisa menyimpan semua memori-memori. Nah, sudah melihat aspek manusia itu, kita ini tidak lebih dari perpaduan agregat-agregat ini. Karena ini kondisinya lengkap, empat landasan fisik dan 4 landasan bergabung, inilah yang disebut manusia. Lalu kalau manusianya dikasih nama Eko, Noto, Ari, Kukuh, apapun itu hanya label untuk mengidentifikasi dan membedakan kita saja. Karena nyatanya perilaku kita, tindakan kita kan beda. Membuat sosok kita, membentuk sosok kita berbeda. Sesuai persepsi kita, kemampuan kita diri, ini, cara kita mengkonsep sosoknya ini itu beda-beda. Nah kita hanya melabeli kita ini kalau dibedah ternyata isinya tadi 4. Kalau 4 jasmani tadi jelas ya, tidak ada yang ajak toh. Yang 4 ini juga tidak ajak pak, jelas. Perasaan kita berubah-ubah kan, tidak ada yang ajak kan. Makanya apakah bisa dibilang bahwa perasaan ini roh? Kalau ini roh atau bagian dari roh, kok nggak ajak? Katanya rohnya ajak, ya kan? Atman itu katanya ajak. Berarti bukan, perasaan bukanlah roh. Bukan sesuatu entitas kasper yang ajak. Yang kedua, persepsi. Persepsi kita berubah-ubah setiap waktu, tergantung kondisinya, tergantung apa yang mempengaruhi kesadaran kita, ya kan? Tergantung apa cara pandang kita juga selalu berubah. Berarti persepsi atau sanya atau pencerapan ini juga beda, berubah-ubah. Bukan roh, karena dia berubah-ubah. Kalau roh dia harusnya ajak persepsi. Bedanya sanya sankara, bentuk-bentuk pikiran. Apalagi bentuk-bentuk pikiran kita. Dalam 1 detik kita berubah, pikiran kita cepat sekali. Sebentar mikir nih, kalau meditasi itu 1 menit itu udah jutaan pikiran muncul, tenggelam, hilang, muncul, hilang, macam-macam. Yang terakhir kesadaran, witnyana itu sendiri. Itu walaupun dia diam, dia itu nggak benar-benar diam. Dia akan selalu bereaksi sesuai dengan yang 3 tadi. Yang 3 tadi bergerak, kesadaran ini bergerak, berubah. Karena ini yang menopang, witnyana ini yang menopang 3 ini. Dan witnyana ini juga bukan roh itu, karena dia juga akan terpengaruh perubahannya oleh karena tadi wedana, sangkara, dan perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. Itu mempengaruhi kondisi kesadaran kita ini yang kelihatannya diam, padahal dia enggak. Dia karena selalu nampung
nampung memori, gudang itu, jadi gudang pengetahuan, apa yang diserap itu jadi gudang di situ kesadaran. Dan itu kan pasti berubah, gudangnya nambah terus, kan berarti nggak ajak. Jadi jelas, ternyata di situ tidak ditemukan namanya roh. Kita cuma itu kok unsur kita. Dan itu berubah seiring waktu, setiap saat, tergantung objek di sekeliling kita yang kita tangkap. Jadi pemahaman kita tentang roh ini yang dianggap ajak, ada kaster yang ajak ini, menurut Dharma tertolak dengan pengetahuan ini. Tidak ada yang karena tadi buktinya Eko ini, Noto itu dari bayi sampai sekarang berubah. Kesadaran waktu masih bayi juga sampai sekarang berubah, bertumbuh kan kesadarannya, pengetahuannya, kesadarannya, wawasannya, persepsinya, cara pandang, cara hidup. Dulu bayi mana punya cara pandang, cara hidup. Terbentuk semua wujud, apalagi bentuk fisiknya berubah semua. Jadi di situ nggak ada ditemukan roh yang ajib. Paham sampai di sini dulu. Kalau bisa nerima ini, baru kita nanti bisa nerima konsep keberlanjutan hidup tanpa roh. Yang berpindah hanya energi-energi dan tilasan karma. Energi keberlanjutan kan didorong oleh karma. Karma itu akan memelihara energi habis nih di masa ini. Ya karena memang kontraknya habis sampai sini sesuai karma dulu. Habis ini harus berlanjut dalam wujud yang baru. Nah, iya, harus berlanjut dengan wujud yang baru. Ada di dalam fisika ada teori kekalahan energi kan. Energi inilah yang kita nggak tahu bentuknya, dia berubah-ubah tapi sebenarnya esensinya ada. Kan gitu. Walaupun tapi bentuknya berubah loh. Yang ada itu juga nggak ajak. Nah, Buddha seringkali untuk menjelaskan ini pakai analogi api lilin. Kita mencoba pakai ini ya. Moga-moga ini bisa membantu. Banyak sih analoginya. Misalkan api lilin. Dari korek api ke lilin aja. Dari lilin. Nih, anggap ini satu entitas ya, makhluk manusia ya. Lalu apinya ini ya, energinya. Kita tidak mendetailkan dulu ya, bahwa ini adalah apa kondisi entitas kehidupan yang satu yang sekarang. Lalu kemudian ini mau mati nih, tapi berlanjut ke habis nih, habis gasnya habis dan tapi apinya ini ada kesempatan untuk berlanjut ke wujud baru. Nah ini yang pertama mati, kondisi kita sekarang ini mati. Lalu hidup dalam wujud. Apakah api yang ini sama dengan sudah berubah ke energinya berbeda semua? Kalau ini tadi gas, ini sudah lilin, sumbu, sudah beda semua. Bahannya beda semua pembentuknya ini, bahan bakarnya. Apinya sendiri nggak pernah ajak loh, bergerak terus kan dia. Dan dia dipengaruhi apa? Udara di sekitar kan. Api ini nggak bisa eksis sendiri kan, perlu oksigen kan di sekelilingnya ini. Oksigennya ini sendiri berubah, ya kan? Unsurnya ini kan datang terus mengalir. Yang membuat dia hidup ini kan minyaknya, sumbunya ini kan harus mengalir nih. Nggak ajak. Kita seperti analoginya. Kalau habis mati, kalau ada harusnya ini. Nah, kalau api ini mati, itu pertanyaannya kan juga nggak relevan. Apa apinya kemana? Berubah jadi energi lain kan? Yang kita nggak tahu kan. Nah, entah apapun itu bisa udara, ya terurai di udara, terurai di mana kan gitu. Tapi bukan berarti hilang kan? Tapi akan jadi wujud lain kan? Iya, semua ini tanpa aku. Anta ini meliputi segala sesuatu yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, yang di luar jangkauan kita, semua anatta. Nggak ada inti rohnya, nggak relevan. Makanya ketika Buddha ditanya, Buddha setelah Mahaparinibbana, kesempurnaan, ada atau tidak ada? Dia menjawabnya seperti api lilin ini. Kalau padam, kamu mau tanya, apinya kemana? Buddha kemana? Nggak relevan, bisa kemana-mana. Terserah dia juga, kalau dia punya benar-benar kesadaran Buddha itu sesuatu yang tidak terukur, dan dia masih bisa mengatakan, dia bisa mewujud apapun. Ini analogi. Kalau nggak tahu, bisa bantu nggak? Jelas ya, api ini sendiri sudah beda. Apinya ini bukan api yang sama. Tapi bukan berarti kan api ini juga berbeda sama sekali dari yang ini. Kan berpindah dari sini. Berarti kan ada unsur yang di sini yang dibawa ke sini. Walaupun sampai sini berubah. Tapi kan tidak boleh menafikan bahwa sumbernya dari ini. Ya enggak? Enggak bisa menganggap yang ini hilang sama sekali. Ya, bahwa tidak ada ini. Karena sumbernya dari sini. Kelanjutan hidup kita ini juga kan. Setelah Eko ini nggak ada, lalu lanjut lagi terurai dengan segala aspeknya tadi, empat fisik, 4 batin tadi terurai, mewujud makhluk baru lagi, ya.
itu tidak bisa dibilang tidak ada unsurnya dari Eko. Tapi jelas Eko nggak ada di sana. Udah berubah. Yang tadi dikasih nama Pak Ijo, besok sama bapaknya yang baru. Nah, terus pembentuknya juga beda. Si Pak Ijo itu yang ngasih makan ibunya lain, darah yang mengalir lain, ya kan? Asupan gizinya lain. Sama sekali nggak ada yang sama. Yang bisa dibawa dari sebelumnya hanya perilakunya Eko ini, tilasan jejak dari perbuatannya Eko ini, itu yang akan terbawa di kehidupan Eko next jadi Paijo. Ya nggak, ya ingatannya saja berubah. Hanya orang-orang tertentu yang kemungkinan karena melatih diri sehingga ingatan ini kuat terbawa pada entitas berikutnya, mengalir, arusnya ini mengalir masuk ke entitas berikutnya. Tapi jelas Paijo nanti si Eko next-nya ini berbeda sama semuanya berbeda. Jasmani fisiknya akan lebih ganteng atau mungkin lebih jelek, itu sudah lain lagi. Bentuk bapaknya lain, ibunya lain, kan gitu. Apa yang sama? Jadi nggak bisa dibilang rohnya Eko pindah ke Paijo, nggak ada. Yang ada cuma perubahan, ya kan? Hanya ngalir saja, energi yang mengalir saja. Sehingga tidak bisa dibilang ada roh yang, ya toh? Karena cuma hanya perpindahan apa agregat-agregat, unsur-unsur yang berbeda. Unsur padatnya terurai, unsur cairnya terurai, suhunya terurai. Yang disebut perasaan juga sudah nggak ada, berubah, terurai, persepsi juga nggak ada lagi, kesadaran nggak ada. Kesadaran ini berpindah menjadi tadi yang menjelang mati disebut alaya witnyana. Ini hanya penyebutan sebenarnya. Kalau ada orang bilang, oh setelah mati ada alaya witnyana. Alaya witnyana ini kadang dipikir, oh itu tuh yang dimaksud roh. Bukan, itu hanya istilah saja penyebutan. Bahwa kesadaran ini tidak hilang, dia berubah wujud mengikuti apa yang akan ditempatinya yang baru. Dan itu terus berubah dalam prosesnya. Sama sekali, nggak ada ciri-cirinya Eko yang hilang sudah benar-benar. Tapi tilasannya terbawa nih, karma-karmanya terbawa nih. Perbuatan-perbuatannya yang jadi jejaknya ini terbawa. Konsekuensinya ada, nggak bisa hilang. Itu. Atau analogi lain seperti sungai. Kita kalau ngomongin sungai, kita kepikirannya kan satu aliran panjang isinya air. Dah gitu. Seolah sungai itu eksis. Ya enggak? Oh, sungai apa sih? Semarang ini. Kaliberok. Nah, banjir kanal atau banjir kanal lah, banjir kanal barat. Kita pikir banjir kanal barat itu ya kalau kita ngomong banjir kanal barat itu ya gitu ajib dalam persepsi kita ya toh. Padahal arus airnya itu kan berubah terus. Mana ada yang ajib airnya? Bahkan sedimen pasirnya saja berubah terus. Airnya dari mana? Bokreo, dari Ngarang itu ngalir ke sini ke bawah ke Semarang, dari Bandungan sini mungkin sampai ke bawah sana. Itu airnya berubah kan? Nggak ada air yang sama. Ini loh, arusnya ada. Arus kehidupannya kalau kita manusia, arus kehidupan kita ini ada terus. Tapi yang berubah airnya. Arusnya yang mengalir dari atas ke bawah itu ada terus. Energi yang mendorong ke bawah ada terus. Tapi bentuk airnya berubah. Semuanya berubah. Yang dibawa airnya ini berubah. Tapi kita akan tetap bilang itu banjir kanal. Meskipun berubah. Karena kebiasaan kita mengidentifikasi sesuatu perlu label. Jadi yang ada sebenarnya cuma label. Banjir kanal, Eko, Noto. Itu label saja. Untuk memudahkan identifikasi. Ya, sebenarnya cuma itu. Yang ada kesepakatan untuk identifikasi saja. Kita hanya butuh itu. Tapi esensinya kita ini berubah terus. Masalahnya kan kalau untuk berinteraksi sosial kita butuh itu. Nah, yang jadi masalah lagi, kita nggak ngerti bahwa itu hanya label, apalagi nggak ngerti ajaran seperti ini misalkan. Kita membuat label kita ini benar-benar eksis. Seolah-olah ini nyata label ini. Selalu seperti itu, makanya saya bilang Eko itu ya begini. Seolah-olah Eko itu ya begini. Padahal enggak, Eko ini nggak ada yang begini, yang ajak itu nggak ada. Oh saya itu pemalu. Gitu. Supaya padahal itu cuma melabeli kita supaya kalau apa-apa jangan disuruh-suruh ke depan. Alasan-alasan kita membuat label ini loh. Ya toh, saya introvert orangnya biasa kalau pupuk bawang nggak apa-apa, penting aku nggak repot gitu. Gitu. Kita suka melabeli kita karena kita punya kebutuhan, butuh nih loh. Membuat identifikasi kita butuh. Nah ini disebut bahwa wujud kita. Nah kita ini suka mewujud seperti ini. Setiap hari kita membuat label kita mewujud. Begitu bangun tidur, ngaca, padahal juga males, ya wis males tapi merasa harus Eko itu harus rambutnya begini, atau saya harus pakai kupluk gini, kalau nggak gini nggak Eko ini. Kalau udah itu, oh mantep, wis.
yakin keluar saya Pangling Eko. nggak, Pak? Orang kenalnya saya Eko. Dan dibuka pangling, Pak? Ya bener pangling. Iya, kita butuh ini loh, konsep label ini loh kemana-mana. Sehingga yang tidak ngerti, yang keliru ngerti tentang cara pandang label ini, kita membuat eksistensi kita ini menjadi benar-benar kokoh. Aku saya ini loh, nah gitu. Oh nggak menghargai saya, kan gitu. Oh ini nggak tahu sopan santun, nggak menghormati saya kan gitu. Ini keakuan kita, label kita diperkuat soalnya. Padahal ya nggak ada sebenarnya yang seperti itu. Hanya kita butuh eksisnya ini menjadi bahwa, menjadi mewujud kita seperti eksistensi kita. Kita selalu setiap saat ingin membuat eksistensi. Seolah-olah ada Eko yang ajak seperti ini. Ya, kalau nggak gini bukan Eko. Kalau di senggol sidik Ekonya marah itu, ya saya orangnya marah. Saya nggak boleh disenggol seperti itu. Saya gitu. Padahal kita berubah tiap saat, nggak harus gitu gitu. Jadi cara kita bereaksi terhadap sesuatu nggak harus ikut-ikut identitas kita ini sebenarnya. Fleksibel aja gitu. Karena kita suka memakai identitas kita ini menjadi sosok ini, membentuk sosok ini harus seperti ini, kita akhirnya cenderung gini, membuat wujud kita ini tercengkeram, mencengkeram, atau dalam bahasa Pali itu upadana, mencengkeram sosok pengen seperti ini, wujudnya harus seperti ini. Iya, bukan melekat ya. Ini ya, ya menjadi seolah-olah karakter kita, padahal karakter itu nggak eksis. Menyatakan kita berubah-ubah kok. Hanya kita ingin membuat seolah-olah kita adanya seperti ini. Masuk cara pandang yang keliru, diti atau micaditi, cara pandang yang keliru. Kalau dalam cara pandang Buddhis ya Bu ya, cara pandang yang nggak waskita sebenarnya. Membuat sosok kita ini eksis dalam karakter tertentu. Itu sebenarnya cara pandang yang tidak cerdas. Menurut spiritualitas Buddha. Yang ada sebenarnya kita ini harusnya tanpa sosok, fleksibel dalam wujud apapun. Makanya karena kita menyadari para Buddha ya, menyadari dia sebenarnya tidak ada sosok yang ajak seperti itu. Dia bisa jadi apapun. Eksistensi kita ini bisa mau jadi apapun yang dibutuhkan. Akhirnya misalnya sosok Bodhisattva. Sosok Bodhisattva adalah salah satu yang mendobrak cara pandang sosok ini. Bahwa butuh sosok yang terus ajak seperti ini. Bodhisattva, calon Buddha, yang sudah tercerahkan, tergugah itu, dia membuat dirinya tidak ada lagi cara pandang bahwa saya eksis harus seperti ini. Sehingga sewaktu-waktu ketika dia dibutuhkan, dia bisa jadi apapun. Ketika bahkan karena tidak ada sosok, tidak ada esensinya, tidak ada intinya, kalaupun dia mau membantu orang lain sampai berkorban habis-habisan, ya nggak apa-apa. Toh nggak ada yang perlu saya pertahankan di sini. Saya nanti mati ya paling berubah wujud lagi, bisa berguna buat yang lain lagi. Jadi cuma seperti itu. Sampai dia benar-benar akhirnya tuntas merealisasi pengetahuan ini jadi sosoknya yang sempurna seperti Buddha ini. Tidak bisa tersentuh persoalan apapun yang bersifat dunia ini yang bisa mengganggu keberadaan. Tetap dunia, selama hidup di dunia kita akan berurusan dengan masalah dunia. Ya, Buddha saja kakinya pernah sakit, pinggangnya boyoen, tua, jompo. Ya, karena badan jasmani ini yang dipakai kan gitu. Tapi secara mind, secara kesadaran Buddha, ini tidak mengganggu dia sama. Secara fisik ya, tubuh jasmani nggak bisa dihindari. Karena ada perasaan, ada pencerapan, ada pikiran itu tetap ada, nempel sama kita ini. Walaupun pencapaiannya sudah kesadaran Buddha, tapi kesadaran Buddha itu sendiri ajak. Ajak dalam artian tidak akan tergoyahkan dengan gangguan-gangguan di luar ini. Itu yang akan kita capai kesadaran ini. Dalam belajar Buddha Dharma ini yang ingin kita akses sebenarnya. Bukan kita capai, kita akses. Karena dasarnya kita punya itu yang disebut benih kebudayaan. Kita ini punya. Karena pada dasarnya kita punya sifat itu. Hanya kita tidak tahu cara yang diajarkan oleh Buddha bagaimana cara kita akses itu ke depannya. Suatu ketika kita bisa akses kesadaran ini yang pure, yang murni, yang tidak terdistorsi, tidak terpengaruh, saat itu kita sudah tuntas. Kadang di sempurnaan, kadang apa manunggaling kaulo gusti, istilahnya gitu. Enggak kaulo ini siapa, gusti ini siapa, ya kita sendiri. Terus apalagi kalau dalam terminologi penyatuan Atman dan Brahman kalau dalam Hindu misalkan. Karena nggak ada Atmannya, nggak ada Brahmannya, tapi ada kesadaran yang pure sebenarnya. Ini yang murni. Jadi kita sampai di sini konsep anatanya tanpa aku, bukan aku, bisa dimengerti dulu ya. Bukan aku ya, jelas ya. Akunya nih. Nggak ada yang ajak. Nggak ada Casper yang ajak, yang bayi sampai ini ajak Caspernya ini. Ukurannya seperti itu. Lalu baru kita masuk ke tadi kelahiran kembali atau keberlanjutan hidup, kesinambungan hidup.
yang menyambung hidup kita ini ya yang karma-karma ini menyambung ke kehidupan tilasan karma, energi perbuatan-perbuatan kita yang perbuat hari itu akan nyambung ke wujud kehidupan baru. Kalau cenderung kehidupan karma kita yang kita ciptakan di masa hidup sekarang ini tindakan-tindakan yang berguna ya, yang mempunyai kualitas-kualitas kebajikan yang kita sebut kebajikan misalkan, itu ya nanti akan mewujudkan bentuk kelahiran baru, keberlangsungan baru yang sesuai. Mungkin lahirnya di serba tercukupi, serba mendukung, menyenangkan. Karena tindakannya selaras gitu kan. Sudah sepatutnya prosesnya begitu. Karena hukumnya memang begitu. Proses alam ini sesuatu yang positif akan berlanjut positif. Sesuatu yang negatif akan berlanjut negatif kan gitu. Itu sudah hukum dimanapun. Setuju gak setuju prosesnya seperti itu. Kalau karma ini sebenarnya konsekuensinya seperti ini. Apapun tindakan yang kita lakukan, jika itu tindakan yang yang disebut aku salah, atau tindakan yang tidak terampil, tindakan yang tidak kadang disebutnya bajik. Sebenarnya tidak ada bajik dan tidak terampil atau tidak terampil. Atau tindakan yang berguna atau tidak. Dampaknya itu nanti sebenarnya bisa langsung kita rasakan itu penerimaan perasaan kita. Itu paling gampang. Kita akan lego, ada rasa bersalah atau tidak bersalah, rasa puas atau tidak puas, rasa ayem atau tidak ayem, rasa dirongrong sesuatu atau rasa damai. Karma itu cenderungnya di situ. Kita akan tahu dari efeknya ke emosi, mental, batin kita. Biasanya kalau hal-hal yang kita lakukan itu merugikan, yang tidak terampil, yang nyusahkan yang lain misalkan, atau tidak berguna, itu berarti akan terasa ini kok nggak nyaman. Ini harusnya tidak saya lakukan. Kita sebenarnya ngerti itu. Bukan menjudge. Ini seperti seperti sifat alami kita ya, aksesnya kebudayaan itu. Ya, esensi kebudayaan kita itu ya sebenarnya bukan penilaian, tapi benar-benar pengalaman empirik, Bu. Ini pengalaman empirik, bukan penilaian. Pengalaman kita bisa merasakan soalnya. Benar-benar urusan Buddha Dharma ini urusannya pengalaman empirik. Apa yang bisa kita rasakan nih? Kepekaan kita. Kepekaan. Kalau kita normal ya, jadi manusia normal ya. Karena ada manusia nggak normal karena karma-karma lampaunya merusak cara mental dia kan. Kalau kita sebagai orang dengan mental yang normal, kita tahu kok setelah melakukan sesuatu kita merasa pantas tidak pantas, nyaman tidak nyaman. Terutama sebenarnya ukurannya mungkin nyaman dan tidak. Kalau pantas dan tidak pantas itu masih kayak kognitif ya, penilaian nih. Tapi nyaman tidak nyaman kan perasaan loh. Rasanya enak negatif orang itu kan bukan penilaian. Tapi apa yang bisa kita rasakan? Karena ini nanti kalau benar tindakan kita, apalagi kalau tanpa ego, tanpa aku, terus kita sudah lakukan itu tanpa persepsi, tanpa pretensi apa-apa, tanpa harapan apa-apa, lego itu, nggak ada beban juga kita ngasih sesuatu. Nggak ada yang merasa perlu, oh tadi kurang atau tidak kurang, cukup tidak cukup, sempurna atau tidak sempurna, nggak perlu ada gitu lagi. Ya wis, loss. Kan gitu toh. Ini rasa toh. Rasa ini jauh lebih valid. Ya whatever. Sebenarnya itu cuma kata-kata kan. Makanya perasaan ini sebenarnya akan menjadi terbatas kalau kita pakai kata-kata. Saya akan pakai kata rasa aja ya. Roso. Roso kalau bahasa Jawa mungkin lebih enak. Roso. Roso pangroso kan gitu. Olah roso pangroso. Jadi kalau perasaan kan di dalam terminologi bahasa Indonesia ribet lagi itu. Tapi ini roso pangroso, Jawa itu lebih dalam. Tapi kita ngerti maksudnya gitu. Ini yang akan bisa membuat ukuran tindakan kita itu tepat atau tidak, selaras dengan tidak selaras. Ini lebih benar. Ini nanti yang kemudian tilasan-tilasannya yang setelah kita lakukan akan mendorong kelahiran kita. Ya kalau kita selalu mikirnya selagi hidup ini selaras, roso kita selalu ayem, keberlanjutan hidup kita mestinya ya oke toh. Ayem toh. Itu kondisi yang oke, serba terpenuhi, cukup kan gitu. Tapi kalau dari sekarang ini perilaku kita, tindakan kita hanya menghasilkan roso roso yang menyesakkan, kemerungsung, tidak ayem, ya keberlanjutannya itu toh. Mungkin lahirnya ya bentuknya jadi kelanjutannya energi yang mendorong kondisi yang tidak nyaman semua. Lahir sudah di lingkungan yang tidak nyaman, mungkin sifatnya elek, keluarganya bukan keluarga yang bahagia misalkan. Lalu tumbuhnya jadi anak yang menderita, banyak beban sosial, beban mental kan gitu. Pertumbuhannya belum tentu jadi baik kan. Ini loh, kan logik. Dan ini nggak bisa
Lu setuju nggak setuju ini prosesnya? Kan gitu. Alam bergerak seperti ini. Benih mangga yang dirawat dengan baik akan jadi pohon mangga yang bagus, membuahkan buah-buah yang manis, ranum dan sebagainya sesuai bibitnya. Kan gitu. Namanya kue ini ya tetap ngono kue ini kan. Jadi ini hukum yang selaras, yang tidak bisa kita apa mau ditolak tidak ditolak, yaitu keselarasan alam semesta. Jadi sampai sini pripun Pak? Jelas ya, tidak ada aku yang ajak pindah ke kehidupan berikutnya. Jadi yang ada hanya arus karma. Perbuatan kita ini nggak bisa hilang, jejaknya akan berlanjut ke kehidupan berikutnya. Yang muncul di kehidupan berikutnya jelas bukan yang kemarin, bukan yang sekarang. Itu nanti akan muncul satu entitas baru dengan membawa tilasan-tilasan. Akhirnya tilasan perbuatan itu membentuk sosok baru lagi. Ketika kondisinya cocok, memwujud. Dinamis ya. Iya, iya, Berkembang iya. menjadi entitas yang baru. Lebih baru. Terus, nah dunia ini tidak terbatas. Plus alam-alam yang kalau di dalam kosmologi Buddhis, alamnya juga tidak terbatas. Kan entitas barunya nggak selalu jadi manusia, bisa jadi dewa dengan levelnya. Nah, jadi ya kita nggak tahu bertambah atau berkurang. Sebenarnya nggak bisa kita judge begitu juga. Mungkin juga bertambah, ya mungkin juga popularitas. Anggap aja manusia Heeh. itu sedikit. Iya. Lihat alam manusia saja. Ya, oke. Kalau lihat alam manusia, mungkin kecenderungannya ada pertambahan, tapi Iya. kan mortalitas juga tinggi, perang dan sebagainya. Mungkin kita melihat di sebagian belahan bumi bertambah, sebelah bagian bumi yang lain berkurang. Mungkin juga banyak cenderung makhluk-makhluk yang lahir ke karmanya cenderung di alam manusia juga banyak, kan gitu. Ya, nggak terlalu penting juga sih. Itu hanya jadi wawasan. Iya. Lama-lama kebak loh. Dan ternyata enggak juga tuh, enggak juga. Bumi nggak kebak-kebak tuh. Per hari ini di Semarang mati berapa ratus orang. Lahirnya berapa juga kan nggak tahu. Terus di belahan bumi lain gara-gara perang mati berapa banyak. Gara-gara kelaparan, pandemi, penyakit dan sebagainya macam-macam. Yang tua kan gitu. Yang habis waktunya, habis masa hidupnya kan macam-macam ya. Jadi ternyata nggak kebak-kebak juga bumi. Hanya di sebagian lain mungkin agak lebih padat, sebagian lain longgar. Ya, Terlalu macet. ya, sangat. Ya, itu yang perlu disadari. Ya, itu ada salah satu kesulitan orang dengan karma. Makanya kan kita tahu kenyataan-kenyataan seperti ini kita kan mesti hati-hati toh. Janganlah sampai kita turun dengan kualitas seperti itu. Ya, dan tapi bisa juga berkembang. Kan kita tahu anak dengan kemajuan pengetahuan, dengan teknologi, anak-anak yang punya kelemahan-kelemahan seperti ini, ya kalau kita dari sudut pandang Buddha Dharma, oh karmanya begini gitu kan. Lahirannya membuat dia susah. Kita yang orang dewasa yang membimbing dia kan bisa melakukan treatment membuat dia sedikit tumbuh minimal ya untuk orang seperti ini yang perlu diajarkan adalah nggak merugikan yang lain. Ini akan bawa perbaikan. Bisa ngajarkan itu saja, dia bisa mandiri, jangan nyusahin orang lain, itu sudah ada perbaikan secara karma. Kan dia nggak butuh konsep macam-macam. Dia mungkin jangan justru resikonya untuk berbuat kejahatan lebih sedikit dari kita loh. Oh itu konsekuensi dia. Yang sebenarnya kalau kata menyusahkan itu soal siapa yang disusahkan. Tergantung ibu merasa disusahkan atau enggak sih. Ya. Nah, pasti ada setiap orang yang mengalami kecacatan atau kekurangan, ketidaklengkapan kondisi jasmani misalkan atau mental, pasti akan ada sisi yang membuat dia harus merepotkan yang lain. Tapi bukan berarti dia akan selamanya dan bukan berarti dia tidak bisa keluar dari gambatannya itu. Kan gitu. Makanya ketika ya ini juga beda-beda. Ada yang sudah cacat gitu lahirnya di lingkungan yang tidak mendukung. Makin rusak dia. Mungkin usianya jadi pendek juga karena ngenes. Kan gitu. Tapi ada juga yang anak-anak yang seperti itu tapi ternyata lahirnya di lingkungan yang mendukung. Malah anaknya orang kaya raya misalkan. Agak aneh juga itu kan. Itu bisa enggak? Orang yang Iya. keluarganya, orang tuanya pun mampu. Nek nyumbang di jenenge anak itu Ya, ini kan namanya dedikasi. ya nambah kamar dia baik. Iya. Bisa saja. Itu dedikasi. Nyumbang jenenge Iya, bisa saja. nyumbang Karena kan energi kebajikan ini ya Bu ya. Energi kebajikan yang disalurkan ke siapapun itu punya dampak positif walaupun kecil. Pasti ada dampaknya. Sampai anak ini terhubung dengan orang tua tertentu, ini kan ada hubungan karma. Siapapun yang punya hubungan karma ini pasti akan ada kaitannya. Tindakan siapapun ini akan ada hubungannya. Akan punya dampak.
minimal anak ini nanti setidaknya sampai dewasa nanti akan mungkin loh, kalau orang tuanya pun karena bajik banyak bantu orang lain, kalau anak ini tidak lahir di lingkungan seperti itu dia akan lebih sulit, ya kan gitu. Tapi karena lahir di lingkungan orang yang bajik, yang baik, anak ini tumbuh lingkungan yang menyenangkan, yang bisa mendukung mental dia, tidak terlalu menderita, apa-apa terbantu kan gitu. Itu aja sudah karma baik kan buat dia. Dan dia ada potensi untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak dia, kan gitu. Nah itu, nah itu saya bilang dengan dia di lingkungan yang baik, syukur-syukur diajari, dia tahu jangan nyulitkan orang lain. Kalau bisa kamu mandiri, itu sudah karma baik peningkatan loh. Wong anjing saja bisa kok, kucing saja bisa nolong orang kok, kan gitu. Apalagi manusia yang cacat, wah itu cacatnya kalau bisa ya cacat mental memang banyak anak-anak terbelakang ini kelihatannya terbatas, tapi sebenarnya dia tetap punya kadang-kadang punya minimal punya tetap punya kesadaran untuk dirinya nyaman atau tidak nyaman kan gitu. Perasaan nyaman dan tidak nyaman ini bisa membantu dia untuk memutuskan tindakan dia. Ini bisa, apalagi yang didik orang yang cerdas, yang bimbing, yang bisa benar-benar ngerti cara bimbing orang-orang seperti ini. Ini akan terbantu. Tetap itu lebih baik daripada kelahiran jadi makhluk peta loh mungkin. Atau jadi binatang. Ya itu karena ada hubungan karma. Ada kemungkinan, yaitu manfaatnya mungkin seperti yang tadi saya bilang. Karena menyumbang untuk atas nama anaknya, manfaatnya anak ini akan diperlakukan lingkungannya baik. Kan itu jadi karma baik buat dia. Iya, setidaknya di karma ini loh, kita kadang melihat karma itu terlalu jauh, harus karma hidup berikutnya, nggak harus Bu. Kita bicara konsekuensi kan karma itu, tindakan dan konsekuensi. Tindakan dan konsekuensi itu bukan nunggu nanti mati. Saat ini saja ketika kita melakukan perbuatan baik, kita senang, itu sudah konsekuensi karma baik. Langsung saat itu juga. Buddha menyebutkan dharma ini dapat dirasakan secara langsung. Maksudnya seperti ini loh. Apapun tindakan kita lakukan, kita langsung bisa konsekuensinya. Karma ini juga seperti itu. Jangan mandangnya nanti, tunggu nanti. Oh, kalau saya ngaplok kawan tetangga saya, oh nanti saya nunggu 10 tahun lagi dikaplok orang gitu. Atau lewat di jalan dikaplok orang. Enggak seperti itu. Begitu ngaplok, walaupun tetangga nggak bales, perasaan yang kita muncul saat itu sudah konsekuensi. Rasa bersalah, rasa gelo, itu sudah konsekuensi karma. Jadi melihat karma itu enggak seperti itu. Enggak, kadun. Saat itu juga dharma ini dirasakan. Iya, seperti kalau orang latihan meditasi, enggak nunggu oh nanti sampai pencerahan, enggak. Ketika kita duduk tenang itu sudah langsung dirasakan manfaatnya meditasi. Ya toh, enggak nunggu besok-besok toh, enggak nunggu oh karma baik saya meditasi saya akan terlahir ke alam Brahma, gitu. Ke alam dewa, itu enggak itu. Atau lahir nanti jadi manusia yang waskita, enggak kesuwen. Meditasi langsung dirasakan tenangnya saat itu karma, action dan dampaknya. Jadi melihat karma dan konsekuensinya harusnya begitu. Apapun action kita langsung. Sebenarnya kita langsung. Ukurannya tadi Bu, proso pangroso. Itu yang valid. Kalau kita peka itu valid. Peka yo cacat tuh. Atau belum tumbuh. Belum tumbuh. Kepekaannya belum tumbuh atau ada kecacatan. Jadi manusia kualitasnya kan masing-masing ya. Tergantung olahnya kan. Kalau sering mengolah ini akan tumbuh tuh rasa pangroso, kepekaan, dampaknya. Saya kira sih itu ya. Tapi yang lebih penting kan kemudian setelah kita tahu realitasnya, kemudian kalau kita ngerti ini jangan ngomong konsep lagi. Kalau kita setuju, kita bisa rasa pangrosonya, kita akan membuat ini sebagai pengalaman empirik. Kemudian kita akan menyatakan ini sebagai realitasnya. Kan gitu, realita bukan konsepnya, ya. Realitasnya kalau yang lebih penting itu kan kegunaan kita ngerti bahwa tidak ada aku, itu yang lebih berguna karena kita sekarang masih hidup nih. Pengetahuan tidak ada aku ini penting, itu yang lebih perlu kita pakai sekarang selagi ini berguna supaya kita tidak jadi orang yang terlalu memuja sosok, terlalu memegang konsep sosok kita ini. Aku, saya, apa-apa di mana saya harus begini. Itu termasuk idola berarti. Iya, idola kita, mengegokan kita ini kan. Mempertahankan eksistensi kita ini karena ini bisa jadi persoalan terlalu memegang ego ini, termasuk akhirnya ketika menjelang mati kita takut kehilangan ego ini, sosok ini hilang, itu kita takut nanti kalau saya nggak ada lagi gimana. Wong sudah ngerti loh prosesnya gitu, nggak hilang loh, tumbuh lagi yuk nanti cuma jadinya yang lain kan gitu. Nggak usah khawatir soal itu, nggak ada yang iya pada akhirnya itu
malah mungkin bersyukur ada petualangan baru, kesempatan. Makanya sekarang ini perbuat yang timbun karma, malah kemudian kalau kita mau naik kelas, kita nggak ngomong karma, tidak lagi urusannya saya berbuat karma baik atau karma buruk. Kalau bisa yang saya kumpulkan itu doa tisarana. Yang kita kumpulkan itu punya sambara dan nyana. Punya itu artinya kumpulan daya kebajikan. Itu yang bisa kita lakukan setelah kita mengenal dharma ini. Harusnya kita naik kelas nih. Berbuat baik itu bukan untuk karma baik, tapi benar-benar hanya menghimpun daya kebajikan apapun yang kita lakukan itu untuk menimbun daya. Daya ini kekuatan. Kekuatan kebajikan ini Nggak bisa masuk. berguna bukan cuma untuk nyenengke kita. Daya ini akan berguna kalau saya nolong yang lain, saya punya daya untuk berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Dengan begitu daya ini terus bertambah. Ini yang disebut punya, pengumpulan daya. Sambara itu punya sambara, punya itu daya. Jadi mengumpulkan daya. Lalu nyana sambara. Nyana itu pengetahuan. Setiap kita belajar dharma seperti ini, selain kita mengumpulkan daya, pengetahuan kita bertambah. Daya pengetahuan kita bertambah jadi nyana jadi jadi kebijaksanaan, jadi kewaskitaan. Ini terus bertambah dari belajar dharma ini. Ini yang kita kumpulkan. Jadinya nyana sambara, pengumpulan daya. Daya pengetahuan ini berguna untuk apa? Untuk kita ini nanti bisa membuat action kita makin wicaksono, makin awas, eling, lalu melihat kenyataan dunia ini apa adanya. Itu yang menjadi target kita belajar dharma itu, yang disebut yata buta darsa, melihat apa yang ada. Kalau kita bisa melihat apa yang ada, kita tidak terkecohkan masalah dunia, tidak tersesatkan masalah dunia lagi. Aku yang harus egonya dipenuhi, nggak ada lagi. Karena melihat yang ada apa? Nggak ada aku. Kan gitu. Apa yang mau saya urusi dengan ego saya? Kan gitu. Satu yang mau kita capai. Kalau prosesnya seperti ini, mau khawatir lagi sama karma, nggak usah mikir karma baik, karma buruk lagi. Setiap tindakan adalah untuk mengumpulkan ini aja. Bangun tidur, dandan itu sudah bukan saya biar cantik. Tapi kalau saya pantas, cantik, orang lihat saya nyaman, seneng. Itu efeknya. Jadi daya kebajikan. Bukan untuk saya dapat pujian. Beda toh? Beda. Cara pandangnya. Ini loh. Ini akhirnya muncul apa? Pengetahuan. Daya pengetahuan kan? Bahwa melakukan penampilan bajik ini pengetahuannya ada untuk menyenangkan yang lain. Bukan untuk menyenangkan saya. Bendiani, ayu, ganteng. Kan bukan itu lagi. Tapi membuat orang kalau ketemu kita bahagia, senang, sumringah, rak mambu. Kan gitu. Ini. Jadi beda. Kalau kita semua ini misalkan kalau di depan lemari, baju kita 50 setel itu mikirnya 2 jam kan. Kalau tadi hanya karena 2 jam itu karena supaya saya dipuji penampilannya, Eko ini keren, Pak Noto ini biar tua ya trendy gitu kan. Wah, pergi ke kondangan gitu kan. Tapi sudah berubah ketika kita mindsetnya bukan karma baik lagi atau penampilan, egonya, akunya ini lagi yang kita anggap ada, tapi sudah nyana dan punya ini 2 jam ya apa ngabisin. Tapi keluar itu tujuannya lain, supaya pantas menyenangkan yang lain gitu. Menghargai yang ngundang kan gitu. Wong diundang baik-baik, ya tampilnya baik, nyenengke yang ngundang, ora ngelemprot kan beda. Cara pandang sudah beda kan, bukan akunya yang mau dinaikkan, tapi iya cuma switch sedikit saja sudah beda kegunaannya. Daya yang terkumpul sudah beda. Self love ini masih ada eksistensinya. Akunya masih butuh untuk di love. Enggak perlu. Justru dibalik nih, saya bilang Buddha Dharma itu melawan arus, pati sotagami. Melawan arus. Ini self love kan. Buddha justru beda. Love others, then you will love. Automatically, you will love. Ya, automatically. Nah, itu membuat yang undang itu seneng. Jadi bener-bener nggak mikirkan diri kan, bener-bener. Masalahnya sumbangan ini jadi kayak jeneng sih. Nilainya. Iya. Jadi kalau puasa itu kan jadi kalau memantaskan diri. Oh kita sama yang Ya. kalau mampu lebih banyak, bukan malah lebih sedikit. Iya, benar. Tapi itu masih terukur. Iya, dia terukur kok. Kan yang mau kita akses kan tanpa aku dan tidak terukur tuh. Ya, tidak ada yang memberi, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang menerima kan itu. Akhirnya berapapun, ya kalau bisa gede ya oke gede, tanpa perlu harus ada namanya juga. Masalahnya nyumbang itu pasti dikasih nama.
Akhirnya tetap diketahui kan. Oh iya. Nah, ini akan beda kalau actionnya lain kali nyumbang. Itu sudut pandang juga, Pak. Iya, karena yang kita mau tumbuh kembangkan kan sudah bukan karma loh. Bukan mau dampaknya, efeknya orang lihat kita seperti apa. Bukan pantas nggak pantas, bukan itu lagi. Tapi berguna nggak berguna. Si TO yang berguna nggak apa-apa. Akeh berguna lebih baik kan gitu. Apalagi tanpa nama. Oh, ini Pak itu nggak perlu dianggap. Loh, kowe teko tapi wingi sumbanganmu ora ana jenengmu ya. Apa wong kuwi ora nyumbang yo? Nah, itu Oh, nah itu kan takut kan? Iya. Oh, saya nggak peduli. Nggak dianggap rak nyumbang ya ora apa-apa. Gitu. Ini nyumbang nyatanya kan kita tahu itu nyumbang. Hanya kita yang tahu. Ya atas siapa? Ada. Yang tahu kita loh. Yang tahu cukup kita kok. Eksistensi kita juga nggak perlu kan, kita sudah bilang bukan aku kan. Iya. Eksistensi mana yang mau diakui nyumbang tidak nyumbang? Yang penting pengalaman. Yang penting pengalamannya ada gitu. Enggak dianggap oh kayak nyumbang yo ngono yo. Ya ora apa-apa. Sesuk nak mbok sumbang ya ora apa-apa lho. Nek aku di hajatan gitu. Kan enggak butuh apa-apa toh. Tidak, tapi masalahnya nyumbang itu loh. Masih butuh itu loh. Butuh akunya ada diketahui di situ loh. Nah, tapi ya nggak apa-apa kalau kita mau hidup di level itu juga nggak apa-apa sih. Nggak salah loh, Bu. Bukan berarti itu salah loh. Karena kita hidup berinteraksi sosial ini macam-macam. Kalau kita masih butuh itu ya nggak apa-apa. Karena lingkungannya, oh iya, saya ini pebisnis. Saya harus menjaga hubungan bisnis. Lebih baik tak kasih. Karena ini bagaimanapun bisnis saya masih panjang. Walaupun saya sudah mulai ukurannya spiritual, tapi untuk orang-orang tertentu saya pakai cara ini. Gak apa-apa loh. Yang penting kita ngerti bahwa ini ada tujuannya nih, kegunaannya untuk menjaga hubungan dan sebagainya dan sebagainya. Kita ngerti nih, bukan untuk ego kita naik. Itu beda. Memper ke, bukan memper malah. Ini berguna untuk ini akan bermanfaat hubungan jangka panjang. Ini berguna. Juga nggak salah. Tidak salah. Bahkan ini cara berpikir cerdas juga. Oh iya, waskita juga. Nah gini, oke kita sudah mengembangkan spiritualitas tanpa aku. Tidak perlu pamrih apapun, kan gitu. Tapi kemudian karena nyatanya saya adalah pebisnis yang harus menjalin hubungan bisnis dengan orang lain, ora iso tak ketokke, tak hilangkan itu sama sekali. Saya tetap harus jaga hubungan ini. Bisnis transaksional ini harus dikenal, harus diketahui. Ini untuk menjaga hubungan. Supaya orang ini tetap, kan hubungan dibutuhkan. Kan gitu. Menjaga hubungan baik itu bagian dari dharma. Menimbulkan persepsi dia menjadi buruk tentang kita karena kita tidak nuliskan nama, itu juga bisa masalah. Nah kan gitu. Daripada menimbulkan persepsi buruk, ya udah tak kasih nama. Tapi yang penting di diri kita nih, bukan karena itu, tapi karena persepsi buruk ini tidak muncul. Kan beda toh. Motivasinya lain toh. Bukan karena ego saya pengen diakui, tapi hanya untuk menjaga agar hubungannya tetap baik. Kan beda urusan. Dan itu mungkin akan menjaga jangka panjang karena kita juga masih butuh lingkungannya. Tapi nanti kita tahu di endingnya saya nggak terikat kok sama dianggap nggak dianggap juga sebenarnya nggak apa-apa. Esensinya kan tetap di situ kan. Soal dianggap dan tidak dianggapnya itu kita tetap punya. Tapi actionnya di luar karena memenuhi aspek duniawinya ini, kebutuhannya ini, ya kita jalani. Ini loh yang dimaksud duka. Buddha menyebutkan hidup ini duka loh. Kita sudah ngerti nih, hidup ini duka, nggak pas gitu kan. Ini loh, pengennya secara spiritual saya sudah ngerti, saya ingin mengurangi duka harusnya, saya action saya tanpa aku. Kan gitu. Kalau tanpa aku, duka saya makin berkurang harusnya. Tapi kenyataannya dunia itu nggak kayak gitu. Dunia masih butuh. Dunia butuh aku. Kan gitu. Hasilnya, ya udah ini duka. Kan gitu toh. Ini loh yang disebut duka. Padahal kondisinya menyenangkan, wong bagi duit, kita mampu, menyenangkan toh. Tapi secara pertumbuhan spiritual kita agak terganggu nih, duka. Ini loh. Jadi selama kita di kondisi seperti ini, hidup di dunia seperti ini, duka tetap ketemu seperti ini. Hal-hal yang tidak pas, tidak memuaskan, ya ditompo. Tapi asal kita ngerti saja bahwa saya tahu loh esensinya ini enggak seperti esensinya saya ini enggak bukan karena saya ingin, tapi yo duka ya inilah duka yang harus saya jalani gitu. Kepeksa nyemproti lingkungan nyamuk, guru yang penting anakku sehat, duka toh. Padahal secara pertumbuhan spiritual saya pengennya enggak nyemproti nyamuk, kan gitu. Tapi saya harus jaga karena yang saya pelihara itu anak bukan nyamuk, kan gitu. Iya. Ini konsekuensi hidup duka kan. Ini loh hidup itu duka. Nah, ya termasuk mengisi obatnya kemarin ke posyandu anak saya dapat obat cacing.
ketawa gitu. Ini dharmanya gimana? Kita mau pelihara cacing atau pelihara anak kan gitu. Oh, keputusannya harus tegas. Iya. Ya. Ya karena hidup itu duka kan. Ya. Kita terima dukanya gitu. Semeleh. Ini nggak bisa kita tolak duka ini. Kita harus adaptasi. Tapi secara pertumbuhan spiritual saya nggak bisa. Ini bukan niat saya gitu. Kita tahu itu bukan niat saya membunuhin siapapun. Nggak ada kesenangan saya membunuhin. Kan gitu loh. Beda dengan orang bodoh yang ngerti dharma. Dia mungkin punya kesenangan bunuhin nyamuk itu. Wah seru. Gitu. Seperti adu pite, ya, belah pite gitu kan. Nah. Itu kan kesenangan tuh. Rahula. Iya. Belenggu, duka. Hidupnya duka itu kayak gitu. Iya. Punya anak sih Wis masalah, wis duka sih. Punya anak sih itu wis duka. Orang ada duka kan juga itu. Iya. Makanya yang disebut duka itu kan pengertiannya bukan menderita terus. Tapi kondisi yang tidak pas ini selalu di kondisi nggak pas. Nah, yang penting itu kita ngerti posisi kita, motivasi kita, lalu kita semeleh dengan situasi itu. Legowo. Ya, kita terimalah kenyataan. Yang penting tidak ada niatan saya untuk kesenangan untuk membunuh. Ini loh, beda loh. Kesenangan ini bahaya. Ini akan jadi bentuk karma nanti. Kesenangan yang tidak baik. Cing, bunuh. Ya, itu loh, apapun lah yang akhirnya sebenarnya tidak berguna gitu. Atau merugikan sebenarnya. Harusnya tidak disertai kesenangan, hal-hal yang seperti itu. Kalaupun dilakukan, ya karena terpaksa. Karena pilihan yang lain sulit. Iya. Kan gitu. Ya. Pilihan yang terbaik. Pancing. Ya. Ben anak iso mangan iwak pikirin. Tapi kalau itu nelayan ya. Tapi kalau kita di sini nggak perlu. Iya, makan yang lain bisa. Saya sejak SD sudah berhenti mancing. Setelah ngerti ini ya, membuat pemahaman ini kemudian ya enggak. Tahu saya ingat saya terakhir kelas 6 SD saya main. Tuh. Jadi nah itu sebenarnya dengan kemajuan teknologi ya. Dengan kemajuan teknologi ini kita bisa menghindari kan. Misalkan pembunuhan nyamuk lah, misalkan seringkali itu hal-hal yang sepele-sepele ini jadi perdebatan kita ya. Ya kan ada teknologi yang membuat lotion anti nyamuk itu kan kita melindungi diri sendiri daripada menghancurkan yang lain kan. Duka. Oh iya, semua itu harus dipenuhi. Oh sejak lahir tadi loh, sejak punya tahule gitu duka. Tapi ya seneng toh. Nah iya gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan kita juga punya persoalan di situ. Itu loh duka. Di saat yang seneng ya, tapi ada persoalannya juga. Hidup duka itu kan seperti itu. Bukan nggak seneng terus gitu. Kalau di persentase duka lebih banyak mana, Pak? Kayaknya senengnya banyak sih. Oh, senangnya banyak berarti masih cucuk tuh, Pak. Masih cucuk. Jadi manusia itu masih cucuk. Makanya kita disebut alam manusia ini sugati bumi, Bu. Alam kebahagiaan. Levelnya masih di level alam kebahagiaan. Ada 7 alam kebahagiaan. 1 alam manusia, 6 alam dewa. Kita di level terendah. 7 sugati bumi. 7 alam bahagia. Di bawah itu sudah dugati namanya. Alam hantu sampai binatang dan seterusnya itu. Aku duduk ini aku duka loh. Duka. Aku duduk sampai duka itu. Iya. Boy kan kesel. Iya betul. Ngomong sih enak-enak Iya. kok. Nah, tapi kan perlu ngerti toh. Makasih, Pak. Ada. Makanya kebanyakan ya duka itu. Iya, masih enak nih waras. Jadi ya duka itu. Jadi clear ya harusnya ya. Clear. Kalau besok lagi bingung lagi nggak apa-apa. Tanya. Ya, monggo bertanya. Nah, saya sesinya bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya YouTube-nya Dhamma Wihari Bandung Mhm. menjelaskan kalau setelahnya kita udah Berubah. nggak Persekian detik, detik. kita berubah. Ya. Seperti udah mati. Ketiga juga setiap saat ketika tadi kan ada kelahiran setelah ini ya Pak. Nah itu ada kayak kesadaran penyambung kembali. Iya, namanya. yang disebut alaya winyana. Kalau misalnya saya dengar di Banteh setelah 1 detik kita mati, kita langsung ya misalnya kita jadi manusia lagi, perlu melewati proses di dalam kandungan itu. Nah itu apakah di bulan tertentu pas di kandungan itu kesadaran itu udah muncul atau gimana? Kenapa pada saat di kandungan itu kita nggak inget? Enggak. Proses munculnya kesadaran itu diproses ketika pembuahan. Menjadi makhluk. Artinya menjadi makhluk ya.
menjadi makhluk itu ketika terjadi pembuahan sel telur dan sperma terhubung, lalu ada apa alaya witnyana yang cocok kondisi karmanya dengan induknya, dengan keluarga yang akan calon keluarganya itu, ini alam kemudian dalam kondisinya ini menempatkan ini yang sesuai kan, getarannya yang sesuai, energi karmanya antara calon orang tuanya dan si anak ini kualitas karmanya berkecocokan. Itu saat begitu masuk itulah terjadi wujud makhluk. Pembuahan Jadi sejak pembuahan sperma awal, dan iya, sel sel telur, pembuahan awal, lalu ada kesadaran yang berpindah tadi, itu bukan roh kan tadi lagi, karena dalam proses perpindahan itu juga berubah. Bahkan tadi Bante bilang kan benar, saat saya ngoceh satu kata ini saya sudah berubah, bukan eko yang sama. Tapi kita kan hanya karena kita melihatnya gemblondong gini kan, itu. Karena setiap detik ini berubah, sel saya berubah, hidu saya nyipratnya berubah, gitu, semuanya berubah gitu. Nah, jadi setiap saat ini kita setiap saat adalah kelahiran baru, wujud baru. Kalau kita mau melihatnya pakai mikroskop ya, kalau kita mau melihat secara cara pandang Buddha itu yang tajam sampai detail diurai gitu. Tapi kan kita seringnya nggak begitu. Habitual kita, cara pandang kita ya kayak gini, lihatnya gemblondong-gemblondong. Oh, Pak Ari ya, Pak Ari ini kemarin masih kayak gini ya Pak Ari. Padahal udah berubah banyak. Nah, tambah itu lain kan gitu. Ini tumbuhnya sudah berapa senti juga beda. Oh, udah dicukur lagi kan gitu. Beda kan gitu. Jadi setiap saat kita berubah. Jadi kalau tadi proses keberlanjutan hidup tadi itu terjadinya ketika terjadi pembuahan. Nggak nunggu sekian bulan, enggak. Saat itu juga ketika kesadaran yang cocok ada, ikut masuk situ. Nah, kalau sudah teridentifikasi jadi, apalagi ketawanya baru 3 bulan, oh itu sudah pasti jadi janin, itu makhluk. Kalau digugurkan pembunuhan sudah. Ketahuan 7 hari saja itu sudah pembunuhan. Karena kehidupan jadi manusia itu di dalam sudut pandang Buddha Dharma itu kan kehidupan yang berharga. Sangat sulit terlahir jadi manusia dalam konsepsi Buddhis ya. Itu diibaratkan setelah seperti kura-kura yang bertapa ratusan tahun, lalu muncul di permukaan, lalu ada gelang mengapung, kura-kura yang bertapa ratusan tahun muncul, memasukkan kepalanya ke gelang itu. Lalu kura-kuranya buta lagi, nggak ngerti itu gelang itu apa. Terus ngapain dia masukin kepala ke gelang? Itu potensinya kan jutaan kemungkinan kan, butuh probabilitas yang sangat kecil gitu. Jadi dikatakan seberharga seperti itu kelahiran analogi. Sulitnya jadi karena ternyata berarti orang yang sadar, yang menjaga kesadarannya untuk tetap tumbuh, apalagi jadi manusia yang berkembang, apalagi lalu kenal ajaran yang tepat, yang sesuai, yang bisa menuntun dia sampai ke pembebasan, misalnya, itu lebih sulit lagi peluangnya. Kita lahir, misalkan lah, Bu Cynthia punya anak ya, kan anaknya juga nggak belajar Buddha Dharma atau ya, ibunya punya kesempatan belajar misalkan. Kalau menganggap bahwa Buddha Dharma ini berguna ya, benar-benar buat Bu Cynthia ini akan jauh lebih berguna buat hidup saya. Oh anak saya ini Buddha. Itu menjudge, Pak. Misalkan itu gundeling ngono. Kalau saja misalkan ada kan mungkin ada orang tua yang agak ekstrim loh Bu. Mungkin syukurnya Ibu enggak. Ada loh yang bertentangan dengan anaknya sampai anaknya dibunuh. Oh kamu nggak ngerti agama ini yang paling benar gitu, bukan Buddha Dharma lah, agama apapun lah. Ada orang tua itu seperti itu, merasa kamu harusnya ikut partainya bapak gitu kan gitu. Kalau enggak nanti kamu masuk neraka gitu kan. Ada nggak gitu? Sampai kalau kamu nggak mau ikut partainya bapak tak coret dari daftar warisan kan gitu. Ada orang sampai gara-gara memegang paham seperti ini kan. Lalu menghambat pertumbuhan spiritualnya, pengetahuannya untuk jadi ngerti, jadi melihat kenyataan hidup apa adanya kan. Ada ilusi-ilusi malah yang akhirnya menyimpangkan kita dari wawasan yang sebenarnya. Jadi kita jadi nggak tahu entah mandiri, pertumbuhan spiritual yang benar atau bahkan menyimpang kan, karena menganggap nggak penting mungkin. Tapi ya itu debatable sih. Karena manusia macam-macam ya. Kita ini saya nggak merasa belum tentu benar juga gitu. Tapi kita punya keyakinan. Dasarnya kan ini. Kalau saya tentu saja karena saya belajar sekian lama Buddha Dharma ini, kemudian ini jadi landasan pengetahuan saya untuk jalani hidup kan gitu. Ini yang cocok buat saya kan gitu. Ini akan nuntun saya akan jadi lebih baik. Keyakinan saya dasarnya itu saja dibanding pengetahuan yang lain mungkin. Ya mungkin itu ada gunanya. Tapi ini jauh lebih ultimate buat untuk pertumbuhan saya jalani hidup sampai ke pertumbuhan spiritual. Gitu. Buat orang lain yang lain lagi ya monggo. Gitu. Nggak perlu saya harus sini harus ikut saya. Monggo masing-masing saja. Cocok-cocokan
Oke, ada lagi terjawab ya. Yang jawab itu kan prosesnya itu saja. Sebenarnya ada aspek lain sih bisa dibicarakan, tapi itu nanti akan menambah pertanyaan enggak. Karena yang penting perlu diketahui itu kan dasarnya ini. Dengan tahu ajaran tanpa aku, bukan aku, ini akan membantu kita terbebas dari sosok. Karena nanti proses pada akhirnya, puncaknya, yang disebut mencapai nibbana atau nirwana, menjadi sempurna, itu harus meninggalkan aku. Selama kita terbelenggu akunya ini, selama menganggap masih ada aku, nggak akan bisa kita bebas. Namanya merdeka kok, kan itu. Merdeka dari belenggu, termasuk belenggu konsepsi aku, saya. Aku ini membuat kita eksis kan. Kalau nggak eksis, nggak merasa apa ya, dianggap gitu. Ini yang membuat lingkungan kadang organisasi, lingkungan wihara, pertemanan, hubungan sosial membuat kisruh. Karena semua pertahankan aku. Di wihara rebutan pos. Jadi ketua pengen dianggap. Padahal diajarkannya tanpa aku. Tapi di wihara rebutan eksistensi. Di lingkungan komunitasnya rebutan eksistensi. Ini kan aneh misalnya. Berkontradiktif kan perilaku dengan apa yang ajaran spiritual yang dipelajari kan gitu. Ini masih banyak perilaku karena nggak ngerti ini konsep apa pengetahuan. Ini membantu kita. Apalagi kalau cita-citanya sampai pembebasan sempurna seperti Buddha. Ini harus benar-benar nggak ada konsepsi eksistensi diri. Sehingga dengan begitu kita bisa jadi apapun, bisa berkarya untuk apapun. Wujud kita mau dalam sosok apapun kita bisa. Itu membantu yang lain. Itu baru bisa sempurna, merdeka. Konsepsinya cukup ya. Pas 10. Terima kasih.